Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan, yaitu mengenai film Tare Zameen Par tahun 2007. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Romadhoni Azmi, SPD IMED, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Nur Hafiza, yang kedua ada Wahyuni, yang ketiga ada Sri Wahyuni Afira, yang keempat ada Azra Sahira Batrisya, yang kelima ada Khairi Nisa, dan yang terakhir ada saya sendiri, Welni Risesti. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nur Hafiza. Kepada Nur Hafiza dipersilahkan. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi di sini kami itu mengidentifikasi masalah dari film India yang berjudul Tare Zameen Par yang dibuat oleh Aamir Khan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang murid kelas 3 SD yang dikenal sebagai Ihsan Awasthi. Beliau merupakan seorang bocah laki-laki yang berusia 8 tahun yang sering dimarahi oleh gurunya karena kesulitannya dalam belajar dan ujian. Ihsan memiliki kakak yang bernama Johan yang cemerlang dalam pelajaran serta olahraga, terutama pada tenis. Ihsan memiliki kebiasaan yang berbeda dari teman-temannya. Prestasi akademisnya sangatlah rendah, kurang fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran, serta enggan belajar karena ketakutan saat diminta guru untuk membaca dan kesulitan mengeja kata. Tulisan tangannya tidak teratur dan seringkali terbalik. Saat menghadapi soal matematika, Ihsan lebih mengandalkan imajinasi daripada kemampuan membacanya, yang menyebabkan kesulitan memahami huruf-huruf. Hal ini membuat guru-gurunya di sekolah menganggap Ihsan sebagai murid yang kurang cerdas dan ingin mengeluarkan Ihsan dari sekolah. Akhirnya orang tua Ihsan memutuskan untuk memindahkannya ke sebuah sekolah asrama karena orang tuanya merasa kesulitan dan malu menghadapi kesulitan belajar anaknya. Namun di sana Ihsan bertemu dengan seorang guru baru yang luar biasa bernama Pak Ram Sankar Nikum. Pak Ram yang sangat penasaran dengan Ihsan meneliti tugas-tugas yang dikerjakan olehnya. Akhirnya Pak Ram menemukan bahwa Ihsan bukanlah bodoh, melainkan menderita gangguan belajar berupa disleksia. Pak Ram mendatangi rumah Ihsan untuk menceritakan kondisi anak mereka kepada kedua orang tua Ihsan. Akan tetapi ayah Ihsan merasa Pak Ram menyebutkan anaknya tidak normal. Pak Ram pun menjelaskan bahwa kondisi Ihsan bukan sesuatu yang memalukan. Dia hanya anak yang istimewa dengan kemampuan luar biasa di bidang lain. Di sana, Pak Ram menemukan bakat luar biasa Ihsan dalam melukis. Sekolah baru Ihsan pun juga ingin mengeluarkannya dari sekolah dikarenakan tidak ada perkembangan di sekolah tersebut. Mendengar hal tersebut, Pak Ram tidak terima dan mengajukan kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkannya dan menjelaskan bahwasanya Ihsan bukanlah anak yang bodoh, melainkan perlunya penanganan istimewa karena Ihsan mengidap disleksia. Dengan penuh dedikasi menawarkan bantuannya untuk mengajar, Ihsan membaca dan menulis dengan berbagai metode yang kreatif. Melalui bimbingan Ram, Ihsan kembali memperoleh kepercayaan diri dan berhasil menunjukkan prestasi yang gemilang. Pak Ram pun berhasil memberikan contoh kepada dunia tentang cara menghadapi anak yang mengalami disleksia. Film Tare Zameen Par ini menyimpan pesan yang sangat berharga, terutama dalam konteks pendidikan, baik bagi orang tua maupun para pendidik. Permasalahan yang menjadi sorotan yaitu mengenai tantangan belajar yang dihadapi anak-anak usia sekolah dasar yang sering kali diabaikan oleh orang tua dan guru di lingkungan sekolah, terutama terkait kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hafiza. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas studi literatur di mana teori belajar psikologi yang terkait dengan film. Yang pertama ada pandangan behaviorisme tentang belajar. Menurut teori belajar behavioris, tingkah laku manusia ialah sebuah kendali.
dikendalikan oleh ganjaran atau reward, atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dalam tingkah laku belajar, terdapat jaringan yang kuat antara reaksi behavioral dengan stimulasinya. Berdasarkan eksperimen Thorndike, di mana ia menyusun suatu teori yang disebut dengan teori koneksionisme atau teori SR, stimulus dan respon. Istilah lain untuk teori ini merupakan psikologi belajar SR atau teori trial and error learning. Selain prinsip belajar trial and error, Thorndike membuat perkembangan beberapa hukum belajar seperti ditulis dalam bukunya yang memiliki judul Animal Intelligence pada tahun 1911. Selanjutnya ada teori pengondisian klasik yang mana dikemukakan oleh Ivan Pavlov adalah tipe pembelajaran untuk mengasosiasikan atau mengaitkan stimuli. Dalam pengondisian klasik, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan juga menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respons yang sama. Lalu selanjutnya yang kedua ada teori belajar sosial kognitif, di mana teori sosial kognitif ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog pendidikan dari Stanford University USA, yang mana banyak ahli yang menganggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Berbeda dengan rekan-rekannya sesama penganut behaviorisme, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia. Teori belajar ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana orang belajar dalam sebuah pengaturan yang alami atau lingkungan sebenarnya. Bandura 1997 menjelaskan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat merepresentasikan atau mentransformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Lalu selanjutnya ada motivasi belajar. Woolfolk 2009 menyatakan bahwa motivasi adalah sebuah keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Studi ini tentang motivasi difokuskan pada bagaimana dan mengapa orang memprakarsai tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan dan seberapa persisten siswa dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka pikirkan dan rasakan di sepanjang perjalanannya. Sedangkan Winkels 1999 menyatakan motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyuni. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kairinisa. Kepada Kairinisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait fokus masalah dari film tersebut, di mana dari kepala ikan tersebut teridentifikasi bahwa adanya ketidakpenerimaan kondisi disleksia pada anak. Nah, mengakibatkan pada 6 aspek. Yang pertama itu adanya di atau orang, itu kurangnya dukungan orang tua dan tekanan keluarga. Selanjutnya ada manajemen, di mana kurangnya pelatihan guru dan kurangnya dukungan sekolah. Lanjut ke lingkungan, terjadi dengan ketidakpenerimaan disleksia tersebut menjadi diskriminasi dan ketidaksetaraan kepada anak. Lanjut ke material, kurangnya media massa dan kurangnya materi edukasi terkait disleksia. Dilanjutkan ke mindset, itu adanya persepsi negatif, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman guru. Dan yang terakhir itu metode, yang dimana ada ketidaksesuaian pembelajaran dan metode pengajaran terhadap anak yang seharusnya membutuhkan penanganan khusus. Nah, berikut adalah uraian dari fokus masalah, itu ketidakterimaan disleksia. Berdasarkan kategori based on theory dari Fishbone, ada 6. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan orang tua, di mana orang tua dari sang anak itu kurang menerima kondisi anaknya, sehingga dia
tidak memberikan dukungan terhadap anak tersebut. Lanjutkan dengan tekanan keluarga. Nah, dikarenakan orang tuanya menganggap anaknya tersebut normal seperti anak umumnya, dia memberikan tekanan kepada anak tersebut. Dilanjutkan ke material. Pertama itu kurangnya media massa. Nah, kurangnya media massa membuat minimnya pengetahuan terkait disleksia tersebut. Dilanjutkan juga dengan kurangnya materi edukasi, minimnya pengetahuan terhadap disleksia sehingga tidak tahu bagaimana menangani anak yang mengalami hal tersebut. Selanjutnya ke mindset, itu adanya perspektif negatif dari sekitarnya, di mana jika anak tersebut berbeda dari anak lain tuh dia menganggap negatif, di mana anak tersebut tidak bisa seperti anak biasanya. Yang selanjutnya itu kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, karena masyarakat kurang tahu terkait masalah tersebut, terkait disleksia, makanya mereka kurang sadar bahwa sebenarnya manusia itu tidaklah sama, pasti ada perbedaan. Dilanjutkan dengan kurangnya pemahaman guru. Nah, karena anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, seharusnya guru itu memahami kondisinya, tapi di film tersebut guru kurang memahami kondisi anak di sekolahnya. Selanjutnya, manajemen pendidikan. Itu ada kurangnya pelatihan guru. Dengan kurangnya pelatihan guru, di mana guru sebagai pengajar itu seharusnya bisa memberikan pelindungan kepada anak, bukannya malah memberikan tekanan juga. Nah, karena pelatihan guru ini kurang, jadi dia kurang tahu kondisi apa aja kondisi anak yang seharusnya membutuhkan perlakuan khusus. Selanjutnya juga ada kurangnya dukungan sekolah, di mana sekolah tidak memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak, tidak hanya anak umum, melainkan juga anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya di lingkungan. Nah, yang pertama itu diskriminasi, di mana anak tersebut terjadi diskriminasi kepadanya, di mana dia diperlakukan berbeda. Selanjutnya juga ketidaksetaraan, karena anak tersebut berbeda dari anak-anak lainnya, dia mendapatkan ketidaksetaraan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir itu metode. Yang pertama itu ketidaksesuaian pembelajaran, karena anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, tapi gurunya malah memberikan pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya, sehingga tidak sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya ia dapatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir itu metode pengajaran. Nah, karena dia tidak sesuai dengan pembelajarannya, metode yang diajarkan pun tidak sesuai juga dengan kebutuhan yang diperlukan, di mana dia mengalami disleksia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khairi Nisa yang telah menjelaskan materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni Afira. Kepada Sri Wahyuni Afira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu analisis film Tari Zameen Park. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, kami melakukan studi literatur terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam film Tari Zameen Park, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2007 dan disutradari oleh Amir Khan. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Ihsan Awasti yang menghadapi kesulitan dalam belajar dan akhirnya didiagnosis mengalami disleksia. Film ini membahas pentingnya memahami keunikan setiap anak dan memberikan perhatian khusus terhadap gaya belajar mereka. Nah, berikut ini ada 6 unsur psikologi yang dapat diidentifikasikan dalam film ini. Yang pertama itu ada pentingnya keterlibatan orang tua. Nah, dalam film ini, dia menunjukkan kurangnya keterlibatan dan dukungan orang tua, serta adanya tekanan keluarga di mana berkebalikan dari dampak positif ketika orang tua terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, dan memberikan pesan penting tentang kebutuhan untuk memahami kebutuhan anak secara mendalam. Nah, kesulitan belajar seperti disleksia membutuhkan perhatian khusus dari orang tua. Pola asuh orang tua yang konsisten dalam menjaga dan membimbing anak serta memberikan perhatian ekstra akan sangat bermanfaat untuk perkembangan terutama dalam belajar. Nura Aryani dan Fauzia pada tahun 2001. Nah, hal ini juga diperkuat oleh sebuah artikel ilmiah yang membahas mengenai analisis pola asuh orang tua dalam upaya menangani kesulitan membaca pada anak disleksia.
Dalam penelitian ini, ia menunjukkan hasil bahwasannya disleksia dapat terjadi karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai dengan keadaan anak, sehingga seringkali anak ini diasuh dalam pola asuh yang keliru. Nah, untuk itu pola asuh demokratis yang mengedepankan keterbukaan antara anak dan orang tua dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi pola asuh bagi anak disleksia. Nah, orang tua dapat menerapkan kepada anak dengan melihat kondisi serta batasan-batasan tertentu pada masing-masing anak. Pola asuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Orang tua ini sangat berperan penting dalam hal itu karena orang tua harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anaknya, yaitu cara mengasuh anak yang mengalami gangguan belajar dengan hal yang tidak mengalami gangguan belajar sangat berbeda. Nah, pada film Teresa Manpart, ibu Ihsan ini sangat sabar merawat Ihsan. Nah, ada scan di mana Ihsan bangun pagi, yang dia susah mandi, gosok giginya digosokkan ibunya, dibantu memakai dasi oleh ibunya, bahkan digendong sampai ke bus yang menjemput Ihsan untuk berangkat sekolah. Nah, beda dengan perlakuan ibunya ke abang Ihsan yang bernama Johan. Dia lebih mandiri, tetapi berbeda dengan ayah Ihsan, di mana ayah Ihsan ini terlalu memaksakan anaknya. Ayahnya yang hanya memikirkan kompetisi, kemenangan, dan harus jadi yang terbaik. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ada sebelum adanya dukungan orang tua, dan sebelah kanan itu setelah adanya dukungan orang tuanya. Dua, kurangnya edukasi. Nah, dalam film ini, ia menunjukkan kurangnya media materi edukasi dan kurangnya media massa yang dilakukan oleh orang tua dan guru-guru lama Ihsan. Ihsan diberikan perlakuan yang berbeda ketika ia sudah dipindahkan ke sekolah barunya oleh guru kesenian, di mana kita dapat menyoroti peran seni dalam membantu Ihsan mengapresiasikan dirinya dan mengapresiasikan pemahaman dunianya. Mendorong gagasan bahwa setiap anak memiliki potensi kreatif yang dapat dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai, di mana hal ini diperkuat dalam artikel yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar pada Siswa Disleksia Kelas 4 di SDN 29 Cakranegara. Dalam artikel ini, ia menghasilkan bahwasannya peran guru di sekolah dasar sangat diperlukan. Selain sebagai fasilitator,
tetapi juga motivator, yaitu guru juga sebagai pembimbing siswa disleksia dengan memberikan motivasi terkhusus terhadap siswa disleksia agar siswa tersebut merasa diperhatikan sehingga akan muncul semangat dalam mengenal tulisan dan membaca. Guru harus mampu mengetahui kendala-kendala maupun masalah-masalah yang dihadapi siswa. Karena sebagai guru tidak hanya membagikan ilmu tetapi lebih kepada memberikan bimbingan yang tepat sasaran kepada siswa-siswanya. Dikutip dari Hayu Ariana pada tahun 2003. Nah, ini merupakan gambar bagaimana guru orang tua yang kurang edukasi terkait Ihsan. Nah, ini gambar guru lamanya Ihsan. Ketiga, ada diskriminasi dan ketidaksetaraan. Nah, stigma terhadap tantangan belajar, perlakuan tidak setara, dan stigmatisasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan tempat tersendiri dengan diselenggarakan pendidikan inklusif. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Namun demikian, jarang sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tetapi masih diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Menurut Nazia Widya Pratiwi, Afif Ruliansah, dan Samsul Gufron tahun 2022. Gambar ini merupakan memperlihatkan gambar diskriminasi yang didapatkan Ihsan ketika di sekolah lamanya.
Baiklah, sekian pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyuni Afira. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azra. Kepada Azra dipersilahkan. Kita lanjut yang keempat mengenai pendidikan tradisional yang tidak sesuai. Dalam film ini diperlihatkan bagaimana kurangnya pemahaman terhadap gaya belajar, sistem pendidikan yang tidak mampu mengakomodasi gaya belajar unik anak-anak seperti Ihsan, dan tekanan akademis yang berlebihan. Sistem pendidikan yang cenderung menekankan prestasi akademis tanpa memperhatikan keberagaman gaya belajar. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, student with special needs, membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah ditunjukkan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta didik yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi ini terdiri atas 4 ranah yang perlu diukur, meliputi kompetensi fisik, kompetensi aktif, kompetensi sehari-hari, dan kompetensi akademik. Pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang normal. Perbedaan ini bukan pada materi pokoknya, melainkan pada segi luasnya dan pengembangan materi yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Hal ini dikutip dari Ana Lutfaida tahun 2003. Dan untuk penggambaran mengenai pendidikan tradisional yang tidak sesuai nanti akan ditampilkan cuplikan video dari film tersebut. Kita lanjut yang kelima mengenai kurangnya perlakuan khusus. Dalam film ini menunjukkan kurangnya pelatihan dan dukungan yang Ihsan rasakan pada awal film, di mana ia dipaksakan seperti anak-anak normal kebanyakan. Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan belajar yang berbeda dengan anak pada umumnya, di mana ini dikutip dari Arif Widodo Diah Indraswati tahun 2020. Berdasarkan eksperimen Thorndike, memperlihatkan juga bagaimana stimulus dan respon berperan di dalamnya. Hal ini kami kutip dari artikel Suralaga tahun 2021. Menurut pendapat peneliti, hal yang bisa diamati di dalam film bahwasannya guru Ihsan yang bernama Pak Ram, terdapat sebuah pendekatan pembelajaran yang ia lakukan, yaitu pendekatan behaviorisme, di mana akan dipengaruhi oleh pemberian stimulasi verbal dan visual, yang dimana diperkuat dengan beberapa artikel yang berjudul pengaruh konseling behavioral dengan teknik conditioning terhadap permasalahan kesulitan belajar peserta didik kelas 10 jurusan. Selanjutnya kami lihat juga dari analisis penggunaan media gambar berseri untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa disleksia di sekolah dasar, dan yang terakhir ada pengaruh stimulasi visual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia. Nantinya akan ditampilkan juga cuplikan video mengenai diperlihatkan bagaimana ketika Ihsan sudah terlihat kemampuannya dapat berkembang dengan baik, dan hal itu dapat ia buktikan. Dan mungkin nanti akan ditampilkan juga video-video pendukung lainnya mengenai hal ini.
Yang keenam, mengenai kesadaran sosial. Dalam film tersebut menggambarkan dampak psikologis dan sosial yang dapat terjadi ketika seorang anak merasa tidak dihargai atau tidak memahami dirinya sendiri. Selain daripada itu, persepsi lingkungan sekitar juga mempengaruhi bagaimana Ihsan tumbuh dan berkembang. Seperti yang terdapat dalam artikel bahaya label negatif terhadap pembentukan konsep diri anak dengan gangguan belajar. Dan berada pada artikel analisis pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar, di mana artikel ini menjelaskan bagaimana bahayanya ketika seorang anak yang diberikan label negatif berdampak pada ekspektasinya diri, bukan hanya terkait pendidikan, namun juga berdampak pada penurunan harapan akademik yang dia miliki dan penurunan motivasi akademik. Di mana hal ini kami kutip dari Kus Hendra tahun 2017. Anak memiliki otak yang berfungsi untuk merekam serta memiliki daya ingat yang cukup kuat. Learning disability atau anak dengan gangguan belajar termasuk ke dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus. Berusaha tidak memberikan label terhadap anak memiliki tujuan agar anak tidak memiliki pengalaman yang buruk. Pada film Tare Zaman Par, ayah Ihsan selalu memberikan label kepada Ihsan di mana dia dicap sebagai anak yang bodoh dan anak yang malas. Secara tidak langsung, ia telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan untuk Ihsan. Dan dalam film selanjutnya, diperlihatkan bagaimana pengalaman telah banyak membuktikan bahwa lingkungan kelas atau sekolah yang panas menyebabkan anak didik gelisah hati untuk keluar kelas dari mengikuti pelajaran di dalam kelas. Selain itu, lingkungan di luar sekolah juga dapat mendatangkan masalah tersendiri dalam pembelajaran, di mana hal ini kami kutip dari Solihah 2016. Motivasi belajar dan lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, di mana ketika kita memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka upaya atau usaha yang dilakukan pun akan semakin besar dan menghasilkan hasil belajar yang semakin bagus pula. Dalam film Tare Zaman Par, Ihsan mendapatkan hasil belajar yang sangat memuaskan, dikarenakan dia memiliki motivasi belajar dari gurunya, di mana Ihsan termotivasi ketika Pak Ram menceritakan kisah-kisah tokoh yang mengalami gangguan belajar tetapi menjadi orang yang hebat. Selain itu, Ihsan juga termotivasi dan bangkit karena Pak Ram juga merupakan anak yang mengalami gangguan belajar sama seperti Ihsan. Baik, untuk yang bagian terakhir ini nantinya akan dicantumkan cuplikan atau potongan-potongan video yang berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azra. Nah, jadi kesimpulannya, jika beberapa faktor di atas dapat dijalankan dengan baik, maka anak-anak yang menderita gangguan disleksia akan diperlakukan atau diberi sebuah penanganan khusus yang sesuai dengan apa yang menjadi sebuah gangguan untuknya. Seperti yang terlihat dalam film, bahwasanya ketika Ihsan dijalankan, faktor-faktor psikologi yang terdapat di dalam film tersebut, maka anak tersebut terdapat perubahan dan perkembangan yang baik dalam pembelajarannya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman semuanya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.